Saya percaya pada siang hari ini Bapak Ibu sungguh semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu juga sama-sama memiliki sebuah motivasi tersendiri di dalam kehidupan kita untuk siang hari ini boleh hadir, boleh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau minggu kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang iman, tentang kepercayaan, tentang keyakinan kita kepada Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Pendeta katakan, iman yang belief, iman yang trust. Jujur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat saya di belakang, saya bertanya dalam diri saya sendiri, ya maklum ya, karena bahasa Inggris saya juga putul-putul gitu ya. Enggak selancar Ibu Ginting gitu ya. Atau dengan anak-anak muda yang masih sekolah. Saya sambil mendengarkan firman Tuhan sambil bertanya, apa maksudnya Bapak ini? Sama-sama yang artinya percaya begitu ya. Tetapi sementara firman Tuhan dibentangkan dan dijelaskan sedemikian rupa, di situ saya bertanya dalam diri saya sendiri secara pribadi. Lina, apakah kamu selama ini sudah menaruh rasa percaya yang belief atau trust itu? Bapak Ibu, sudah gitu dibarengi dengan perjamuan kudus. Oh haleluya. Firman Tuhan genap untuk saya. Bapak Ibu, tidak mudah, tidak gampang untuk kita percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi itulah yang Bapak Pendeta sampaikan dan itulah Bapak Pendeta menginginkan jemaat di sini memiliki iman yang sungguh-sungguh, bukan yang setengah-setengah. Atau iman yang kata orang. Tapi benar-benar kita mengalami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah makanya siang hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu masing-masing. Apakah iman yang Bapak Ibu punya itu sudah menghadirkan, sudah menunjukkan, sudah membuktikan dan menyatakan ada mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi? Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini tidak tahu persis. Apakah dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap bulan, bahkan setiap tahun mengalami sebuah yang namanya mukjizat itu sungguh ada dan mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tolong. Untuk Bapak Ibu salam dengan tangan kanan kiri, katakan mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Tulang. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengatakan mukjizat terjadi? Ada punya iman? Percaya? Kalau mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua? Amin. Ini nomor 1 cucuku yang harus bilang amin, kencang-kencang lagi ya. Amin. Apa yang kau imani itulah yang terjadi, nak. Siang hari ini saya akan berikan satu tema firman Tuhan, faktor iman. Jadi saya masih ingin melanjutkan akan firman Tuhan Bapak Gembala kita. Kita tahu saya tertarik banget gitu ya. Dengan kata iman itu sendiri saya sudah tertarik. Bapak Ibu, kenapa saya katakan faktor iman? Karena dengan ketiadaan iman yang ada di dalam kehidupan kita itulah yang akan menyebabkan ketidakadaan mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara semuanya kalau saya katakan seperti itu. Tuhan
tidak mengadakan mujizat hanya karena Bapak Ibu Saudara menangis. Hanya karena Bapak Ibu berteriak-teriak minta tolong. Tetapi kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama lihat. Ternyata ketika mujizat itu terjadi, di situ dilihat ada iman yang besar, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ini bukan kata Bu Pendeta. Kalaupun tadi saya sudah minta maaf, karena itu agak keras. Kalau tidak ada iman di dalam hidup kita, jangan harap mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya tadi katakan, faktor iman itulah yang menentukan Bapak Ibu mendapatkan akan yang namanya mujizat dari Tuhan. Mari kita sama-sama perhatikan di dalam Injil Matius 13. Matius pasalnya yang ke-13, kita akan perhatikan dari ayat ke ayat di situ. Nanti pasti Bapak Ibu akan merasa nggak nyaman, merasa nggak enak, merasa kurang nyaman lah, itu yang saya rasakan gitu ya. Matius 13, kita perhatikan di situ mulai ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Supaya cepat, karena saya merasa firman Tuhan hari ini agak panjang ya saya sampaikan. Jadi sebelumnya minta maaf kepada Bapak Gembala supaya nanti selesai saya nggak diprotes. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Perhatikan ayat 58. Kita perhatikan sama-sama, saya bacakan pelan-pelan. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu, perhatikan. Akan firman Tuhan itu khususnya ayat yang ke-58. Dikatakan di sana, perhatikan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya. Perhatikan tulisannya di situ. Diadakannya. Nyanya pakai huruf apa? Nyanya di situ memakai huruf besar. Berarti yang mengerjakan siapa? Yesus Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Jadi di sini jelas Yesus yang punya kuasa itu untuk melakukan segala mujizat. Dan kita perhatikan kisah ini terjadi di Nazaret. Kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-53 tadi, mereka merasa kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka tahu dan mendengar Yesus itu berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan ada banyak mujizat yang terjadi di mana-mana. Kecewanya kenapa? Mereka sudah kenal siapa Yesus. Mereka tahu siapa bapaknya, pekerjaannya. Bahkan mungkin mereka hanya menganggap bahwa Yesus itu hanya sebagai tetangganya, sebagai teman mainnya. Biasa dilihat sehingga tidak ngaruh apa-apa. Bapak Ibu, inilah yang pada umumnya terjadi di dalam kehidupan kita untuk memandang sesuatu.
Makanya tidak heran mengapa ini bisa terjadi juga di Nazaret. Kenapa? Mereka hanya melihat apa yang tampak di hadapan mereka, apa yang dilihat oleh mereka. Mereka hanya melihat status sosial daripada keluarga Yesus, keturunan daripada Yesus. Mereka hanya melihat status ekonomi mereka. Jujur Bapak Ibu, kami mengalami. Makanya waktu saya renungkan, iya benar juga ya, kenapa Yesus ditolak di daerahnya sendiri. Saya dengan Bapak waktu di sini nggak punya apa-apa, datang hanya 4 baju. Sementara rambut saya panjang, saya hanya ikat, anak saya 2 kecil-kecil. Boleh dikatakan baju habis dijemur dipakai lagi. Semua orang bilang apa? Itu pendeta nggak punya duit. Bajunya hanya itu saja. Katanya orang kota. Kenapa? Mereka taunya kami datang dari kota Malang. Sehingga mereka tahu, oh Malang itu besar, Malang itu kota. Tapi kenyataannya kami datang gak punya apa-apa. Boro-boro motor, sepeda goes saja gak ada. Rumah pun kontrak di belakang yang sudah bolong-bolong. Kalau malam sudah ada binatang masuk, rumput panjang-panjang. Sementara gereja yang kita punya juga keadaannya seperti itu. Mau dibilang apa? Orang kalau nyapa kita sepertinya jauh, menjauh mereka. Gak percaya kalau kami datang dari Malang, kami punya uang, kami punya baju lagi di sana banyak. Gak percaya. Kenapa? Kenyataannya bajunya habis dijemur dipakai lagi. Bapak Ibu, itulah yang terjadi dengan Yesus. Mereka tahu masa kecil Yesus. Bahkan dikatakan ibunya, bapaknya hanya seorang tukang kayu. Rendah banget untuk dia dipercaya kalau dia punya kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Mereka enggak percaya. Bapak Ibu, mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kebanyakan dari kita, jujur, kita itu mau percaya kalau melihat. Kalau enggak melihat, kita masih pikir-pikir dulu. Makanya dalam lagu Sekolah apa? Ku pikir-pikir 1, 2, 3. Mungkin bisa 4, 5, 6. Kalau sudah sampai 10, entar dulu Tuhan. Mana? Buktikan dulu janjimu kepada saya, baru aku mau percaya sama Tuhan. Itulah yang seringkali kita ragukan. Kita bimbang. Sehingga seperti hari Minggu kemarin, iman kita mungkin hanya believe. Hanya sekedar berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi giliran tanya, benar? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita mengerti kalau iman itu adalah faktor penentu mujizat, tetapi kembali kita berkata dalam kehidupan kita, ya Bu Pendeta, yang namanya juga manusia. Gimana sih? Apalagi dengan kehidupanku sekarang ini. Mau beli itu, mau beli ini, Kita ke danau saja bawa uang 50.000. Cuma dapat sayur-sayuran doang. Mau beli ikan gak jadi, mau beli daging gak jadi. Mungkin bisa beli ayam hanya kepala dan cekernya saja. Ini mana lagi diteriakin lagi sama panitia Natal. Kita harus kasih janji iman. Apalagi kemarin Bapak Pendeta singgung. Kalau dulu saya katakan, saya ajak kepada Bapak Ibu janji iman 1 bulan gaji. Waktu diajak itu pun kita belum mengerjakan. Sekarang
minta terus. Dan saya kemarin sempat berkata, kita sudah janji iman, tapi mana nanti panitia Natal tortor lagi uang kita lagi. Mau jualan uang kita lagi, karcis tiket uang kita lagi. Sebetulnya nggak usah macam A, B, C, D. Satu janji iman. Kalau semuanya kasih 1 bulan gaji, ketutup? Ketutup Bapak Ibu? Hah? Ketutup nggak? Pasti ketutup. Yakin? Yakin. Kenapa dibikin A, B, C, D? Karena dari kalkulasi daripada panitia Natal. Janji iman doang aja masih kurang. Makanya tortor, nanti anak muda-mudi nyanyi, jualan, ini dan lain sebagainya. Nanti kalau belum Bapak Ibu didatangi, hayo siapa yang mau jadi sponsor lagi. Sama sebetulnya dengan kantong persembahan ini. Bisa nggak majelis rubah jadi 1 kantong? Sangat bisa. Kenapa majelis kasih 3 kantong? Supaya banyak tuk. Hah? Bapak Ibu, inilah kita seringkali dikerjain. Karena apa? Karena kita kurang percaya. Kalau kita nggak lihat, kita nggak mau kita katakan amin. Aminnya pun ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di situ. Sangat sukar untuk kita bisa berkata, aku percaya yang trust tadi. Itu sangat kecil sekali. Tetapi sadar atau tidak, sebenarnya kita sejak dari kecil, kita telah diajarkan untuk percaya dengan apa yang tidak kita lihat. Nah, karena melihat sukar buat kita ini, maka Tuhan sampai berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kenapa Yesus sampai berkata seperti itu? Ternyata sudah beribu-ribu tahun yang lalu Yesus juga pernah diejek akan hal seperti itu. Ingat, di dalam kitab Kejadian ada peristiwa tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Apa yang menyebabkan kejatuhan manusia tersebut? Siapa yang tahu? Hah? Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Hah? Apa? Yang kencang. Jangan takut, karena gak ada hadiah ya. Hah? Coba ayatnya coba, jangan jawab yang aneh-aneh dulu. Dalam ayatnya dikatakan apa? Apa karena memakan itu sehingga menyebabkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Dan Tuhan bilang, jangan kamu makan buah yang satu ini. Tetapi kita perhatikan dalam kitab Kejadian tersebut, ternyata dia makan. Dan itu bukan faktor penyebab yang utama jatuhnya manusia pertama. Tetapi yang menjadi penyebabnya adalah karena Hawa itu lebih mempercayai iblis daripada Tuhan. Tuhan udah kasih tahu loh. Kalau kamu makan buah ini kamu akan A, B, C. Tapi iblis bilang, enggak. Justru kebalikannya. Nah, inilah yang saya katakan. Bahwa Hawa ini lebih percaya apa yang dikatakan iblis daripada Tuhan. Tuhan udah kasih tahu, kecuali kalau waktu Tuhan larang, jangan kamu makan buah satu ini, diam. Nggak ada dikasih tahu apa-apa. Tapi ini Tuhan udah kasih tahu. Tapi dia lebih percaya omongannya iblis. Sehingga akhirnya apa? Dia kehilangan anugerah yang daripada Tuhan.
Oleh sebab itu Yesus katakan apa? Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ternyata kasih Tuhan gak berhenti, terus berjalan. Sayangnya dibuktikan, cintanya Tuhan dinyatakan kepada kita. Kalaupun manusia pertama sudah jatuh di dalam dosa karena melanggar apa yang dikatakan Tuhan, karena dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan masih bilang, nih kasihku kutunjukkan dengan aku memberikan anakku yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Agar apa? Agar kita selamat. Nah, mari Bapak Ibu, untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Bukan percaya pada situasi, bukan percaya pada kondisi kita sekarang ini, bukan percaya dengan keberhasilan yang kita dapat hari ini, bukan percaya dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tapi mari kita bersama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan. Itu Papa punya kucing. Bahwa Tuhan udah kasih pekerjaan sama aku ini, Tuhan, terima kasih. Maka dari pekerjaan ini aku akan belajar untuk sungguh-sungguh mempercayakan pekerjaanku ini kepada Tuhan. Sehingga dengan pekerjaanku ini aku mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan berkat ini akan kujadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan karena sudah dikasih pekerjaan, kita buat alasan macam A, B, C, D. Sehingga Tuhan nomor wahid. Kita seringkali lupa bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Tetapi kita balik. Yang memberikan kita taruh paling belakang. Benar? Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tahu. Jujur di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menomorsekiankan Tuhan. Kita hanya bisa bernyanyi. Yang terutama di dalam hidup ini. Hanya bisa menyanyi, tapi belum melakukan yang nomor satu itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini saya sungguh mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita belajar sungguh-sungguh percaya. Dan kita termasuk dalam bilangan yang dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah kalaupun kita tidak melihat tetapi percaya. Bapak Ibu, kenapa? Dengan ketidakpercayaan kita di hadapan Tuhan, itu kita tidak bisa merasakan anugerah Tuhan. Tetapi dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Nah, hal itu terjadi pada pegawai istana. Orang yang sangat sederhana, tetapi ia dapat anugerah yang besar. Mengapa? Mari kita bersama-sama perhatikan Yohanes 4. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, kita perhatikan ayatnya yang ke-49 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Dikatakan demikian. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.
Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu baca sendiri. Kita akan perhatikan ayat 49. Perhatikan di situ. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, apa yang dikatakan oleh Yesus? Pergi, anakmu hidup. Ini sebuah paradok yang sangat apa yang gak masuk akal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita perhatikan. Masuk akal enggak? Kita sudah teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan bilang, pulang sana. Ingat kisah, siapa lagi? Udah sakit kusta, harusnya cepat diobati, tapi dibilang apa? Sono kamu mandi ke sungai, seorang perwira suruh mandi sungai Jorok. Gak masuk akal gitu ya kalau kita pikir. Tapi itulah pekerjaan daripada Tuhan yang seringkali membuat kita itu tercengang. Kita dibuat melongo. Hah? Melongo enggak? Dia katakan, Tuhan tolong aku. Itu datang ke rumah sebelum anakku itu mati. Tapi Tuhan gak lakukan apa-apa. Tuhan gak bilang apa-apa. Tuhan hanya bilang apa? Sana pulang. Anakmu sudah sembuh. Coba Bapak Ibu kalau yang dikasih tahu seperti itu pulang. Pergi. Pasti enggak. Pasti masih tarik-tarik Tuhan. Oh Tuhan tolong, ayo cepat pergi ke rumahku. Tuh keburu anakku mati Tuhan. Tuhan udah ngomong sana pergi. Pasti kita ngotot. Ayo Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mau saya katakan bahwa rema itu bisa terjadi tidak seperti pelajaran PPKN atau IPAS dan lain sebagainya yang diajari oleh anak-anak itu. Yang harus dikarang-karang sedemikian rupa panjang lebar. Tapi kita seringkali membatasi akan mujizat terjadi di dalam hidup kita itu kalau ada cara Tuhan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Baru kita percaya, baru kita katakan itu baru oke. Karena Tuhan bilang, nih kalau dapat mujizat kamu harus begini dulu. Nanti melangkah ke tahap berikutnya, tapi Tuhan tidak. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kita hanya modal apa? Percaya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi pegawai istana hanya berkata Tuhan datanglah. Tapi Tuhan katakan apa? Pergi. Di sini kita lihat cara Tuhan yang unik, yang tidak masuk akal buat kita. Tapi itulah juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah lihat besarnya masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah melihat hanya ada penyakit dan penyakit di dalam tubuh kita. Tetapi mari kita bersama-sama belajar untuk melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tadi sudah kita nyanyikan, apakah benar itu kita akui di dalam kehidupan kita? Atau hanya sekedar menyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan kita ada banyak keraguan. Jujur mama-mama dipusingkan dengan kondisi saat ini. Sementara penghasilan suaminya enggak naik. Bahkan mungkin menerima PHK. Bagaimana aku mau bisa makan? Kemarin kami berkunjung di salah satu jemaat. Dia katakan, bengkelku enggak ada yang masuk Pak. Dari mana aku makan kalau enggak aku melakukan kayak begini?
Biasanya Pak Pendeta kalau sudah ada jemaat yang ngomong begitu, saya sudah tunggu-tunggu nih. Pasti dia akan ngomong, nggak makan batu kan gitu. Biasanya Pak Pendeta itu gitu. Kalau sudah ada jemaat yang mengeluh begitu, tapi nggak sampai makan batu kan. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa di balik hujan itu tidak selalu ada badai. Tetapi di balik badai itu ada pelangi. Nah, itu yang harus kita ingat. Oleh karena itu apa yang dikatakan pegawai istana tadi? Dia hanya bilang, Tuhan datanglah. Tetapi yang namanya iman itu bukan produknya dari pikiran kita ini. Tetapi iman itu berbicara masalah hati. Itu sebabnya kita tidak bisa melogikan akan hal tersebut. Kita mau pikirkan dengan cara gimana, aku nggak tahu. Bapak Ibu, kalau dulu saya melayani di GKT 1 Malang, saya akan ngomong begini, saya akan takut. Kenapa? Saya nggak merasakan. Tapi setelah saya lepas dari GKT 1 dan ikut Bapak di kampus, disitulah kami benar-benar tahu bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan itu selalu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti bangsa Israel, Tuhan kirimkan akan mana surgawi. Seperti yang dialami oleh Elia saat menghadapi kelaparan, dikirimlah burung-burung gagak. Disuruhnya dia ke janda Sarfat. Itulah yang kami alami Bapak Ibu di Malang. Kami nggak punya apa-apa, saya nggak punya tunjangan apa-apa lagi, sementara harus bayar uang kuliah Bapak. Kami nggak pernah teriak-teriak ke mama, mertua, ke mama saya sendiri. Saya hanya teriak kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah punya anak. Fredik masih kecil butuh susu. Makanya dia kalau sudah nggak ada beras, dia lihat kentong mamanya, dia langsung masuk kamar sebelah. Karena kamarnya ada 2. Disitulah dia nonggeng sujud seperti orang sebelah kalau lagi sholat. Saya nggak tahu apa yang dikatakan dia. Tapi begitu dia amin keluar dari kamar, dia katakan, Mak, Tuhan Yesus datang bawa beras. Tuhan Yesus datang bawa telur, sambil mutar-mutar sambil menyanyi begitu. Saya bilang, hei Kak, jangan diganti-ganti. Mama dibilangi Tuhan Yesus datang bawa beras. Bapak Ibu, apa yang diimani oleh anak saya terjadi. Gak lama mobil datang. Tuh kan Mak, datang. Sehingga dari mobil itu turunlah beras, turunlah telur. Gak lama kemudian saya harus hamil Iva. Bapak Ibu, jujur waktu saya hamil Iva itu saya berat, saya menangis. Karena apa? Gimana saya mau periksa? Gak punya uang, mau belanja saja. Bisanya nggak ke pasar, tapi ke pabrik. Kebetulan di bawah kampusnya Bapak itu ada pabrik. Di situ, maaf kata Bapak Ibu, kalau belanja ke danau ada sampah-sampah, sayur-sayur yang dibuang-buang, itulah dibungkus-bungkus jadi sayur. Itulah yang saya makan Bapak Ibu. Saya bisa belanja itu, nggak bisa belanja di tempat pasar yang benar. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami seperti saya. Dan pinternya suami saya ini, karena dia dari pertanian kebetulan, ada lahan kosong punyanya kampus, ditancapin singkong. Itulah anak saya Iva. Gak ada periksa dan lain sebagainya. Saya berkata, Tuhan, kalau lahiran aku pingin seperti kakaknya, di rumah sakit, di tempat di mana kakaknya lahir. Supaya apa? Supaya sama. Supaya kami nanti nggak dinilai oleh anak saya ini. Kok mama beda-bedain?
Makanya sampai muncul kenapa bapaknya pingin ngasih nama anak saya ini Prihatin. Saya bilang enggak mau. Nanti sepanjang hidupnya anakku ini Prihatin. Akhirnya dia cari-cari nama. Itulah Bapak Ibu. Tapi kami bersyukur, di situ benar-benar kami lihat Tuhan, kami tahu Tuhan. Kalaupun kanan kiri daripada keluarga asrama itu, mereka punya sponsor, kami nggak punya sponsor. Tapi apa Bapak Ibu, justru mereka yang teriak kepada saya, Bu ada berasmu sedikit, aku belum masak tuh. Bu ada bawang merahmu, ada. Bu kamu punya terasi. Bapak Ibu, kalau mau hitung-hitungan, mulut saya ini bisa ngomong. Kamu punya sponsor tapi justru minta ke saya. Tapi saya tidak dibuat oleh Tuhan seperti itu. Saya bilang, tuh ambil bawang merah. Tuh aku ada terasi. Bahkan kalau sudah dengar konyol, udah mateng Bu, udah. Bagi dong, ambil. Kalau dipikir, nanti untuk suamiku pulang kuliah itu loh Tuhan gak ada. Tapi nggak pernah ada terbesit seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan bahwa iman itu bukan benda mati. Tetapi iman itu hidup dan akan menghidupi kita. Ya buktinya, apa yang saya inginkan untuk anakku Iva ini lahir di rumah sakit seperti kakaknya, lahirlah di situ. Bapak Ibu punya duit? Enggak punya. Tapi mau membayar administrasinya, mereka bilang apa? Sudah lunas Pak. Siapa yang bayarin? Enggak mau tahu siapa yang bayar. Yang kita tahu, yang bayar siapa? Tuhan. Dan itu terjadi sampai sekarang ini. Makanya kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Iva dan Thomas. Saya bilang, gak usah takut. Kalian harus percaya. Dan jangan pernah berharap sama manusia. Berharaplah sama Tuhan. Apa yang kau pikirkan nanti sampai pada akhir, hanya nanti yakinlah dan mintalah sama Tuhan. Pasti akan tercukupkan. Kamu lihat mama bapakmu gak punya apa-apa. Bisa makan tiap hari, puji Tuhan. Bisa beli bensin, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa yang namanya iman itu hidup. Maka harus dikasih makan ya. Kalau imannya mati enggak perlu makan. Tapi karena iman yang ada dalam hidup kita ini hidup, maka perlu makan. Coba belajar sama anak-anak kita yang masih sekolah. Ciri-ciri daripada benda hidup itu satu perlu makan. Sama dengan iman kita. Karena iman kita hidup maka perlu makan. Tapi kalau iman kita itu layu, nah, yaitu sulit terjadi adanya mujizat. Tapi karena iman kita hidup, perlu makan, maka dia akan bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, maka iman kita bangkit. Kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya bagi orang percaya, iman itu digambarkan seperti apa? Iman kita digambarkan seperti apa? Tolong Kak. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti biji sesawi. Nah itu gambarnya agak gede ya, karena mungkin sudah di zoom jadi kelihatan gede. Sebetulnya biji sesawi itu kecil banget. Enggak kelihatan. Nah, itu apalagi diambil satu juga karena sudah dicium, apalagi sama kakak sudah mulai digedein tuh kelihatan. Sebenarnya itu kecil sekali. Nah, itulah gambaran akan iman kita. Kalau Bapak Ibu pingin jelas
Bapak Ibu ambil pulpen, nah lalu Bapak Ibu bikin titik tuk, nah itulah biji sesawi. Saya berkata biji sesawi ini ingat waktu kuliah. Awal mula ada salah satu dosen sebelum mulai pelajaran itu dia katakan, kenapa kalian masuk sekolah teologi? Karena kebetulan teman-teman saya ini sudah pada kerja semua. Sudah sarjana hukum, sarjana ekonomi, sudah mapan semua. Udah pernah merasakan punya gaji. Sementara saya sendiri yang lulus SMA. Makanya dosen ini bilang, kenapa kalian masuk sini? Gak salah, sudah punya gaji masuk sini. Yang gak ada gajinya. Sementara kamu bayar kuliah mahal, buku-bukunya mahal. Enakan kuliah umum. Nanti bisa tawar gaji. Kalau jadi pendeta, nggak ada kita ngelamar ke organisasi di gereja, lalu ditanya, mau minta gaji berapa, itu nggak ada. Dan kita juga nggak bisa nawar, aku mau pelayanan di sini kalau kamu gaji sekian. Itu nggak ada. Nah ini sama dengan saya di Maranatha. Nggak ada dibilang kamu gaji minta berapa, nggak ada. Nah Bapak Ibu, sebenarnya itu, biji sesawi itu sangat kecil sekali. Tetapi kalaupun kecil, ketika dia bertumbuh, dia akan lebih besar dari yang sejenisnya. Ya tahu, tadi saya sudah suruh anak saya untuk cari tanaman ini, pohon sesawi ini. Nah itu dia sangat menurut sama mamanya. Itu dia pohonnya. Jadi dibandingkan dengan yang lain-lainnya, dia lebih besar. Padahal aslinya bijinya kecil. Tapi dari biji yang kecil ini kalau kita tebas dan dia sudah, apalah orang Jawa bilang meletek, kalau bahasa Indonesianya Bang. Apa? Dari kulit arinya itu sudah kebuka. Nah, itu akan tumbuh, dia akan menjadi besar. Sebetulnya itu sama dengan sejenis sayur kangkung, sayur bayam, itu sebetulnya. Jadi itu teman-temannya sayur-sayuran sebetulnya. Tapi kalau dia sudah mengalami perendaman, nah itu tadi. Dan dia taruh di dalam tanah, dia akan meletek, akan kebuka begitu kulitnya itu. Nah disitulah yang dikatakan oleh firman Tuhan akan mengalami yang namanya mujizat terjadi. Jadi iman gak perlu yang gede-gede. Cukup digambarkan oleh firman Tuhan sebesar biji sesawi. Nanti Bapak Ibu kalau ada temannya, atau jika Tuhan izinkan Pak Pendeta kita ini pergi ke Israel, karena itu yang menjadi doanya. Padahal nggak punya uang, tapi dia punya cita-cita, keinginan besar untuk pergi ke Israel bersama teman-temannya. Nanti nggak usah minta oleh-oleh apa-apa. Minta sama Pak Pendeta oleh-oleh biji sesawi, biar lihat seberapa gedenya biji sesawi. Itu kalau saya baca, dia kalau ditaruh di tangan ini kena angin udah terbang, hilang. Jadi dia akan kerepotan nanti bawain Bapak Ibu. Terbang hilang kalau sudah dicari mana-mana, nah itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya iman harus diwariskan. Nah saya sungguh berharga, saya sungguh senang punya kedua orang tua yang mewariskan akan iman di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya nggak mengerti, mereka hanya punya anak satu saya, tetapi kedua orang tua saya tidak pernah berkata, bapakmu punya ini, mamamu punya itu. Tapi mereka hanya bilang, mama, bapak hanya punya Tuhan. Nggak punya apa-apa. Dan itulah yang diberikan, yang diwariskan oleh kedua orang tua saya. Sehingga itu sampai sekarang, terus ada dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan saya juga mewariskan akan iman itu kepada kedua anak saya. Supaya mereka kalau minta apa-apa mereka nggak lihat, oh bapaknya punya duit. Bapak Ibu, bangganya Pak Hardi sama anaknya yang laki-laki itu, dia itu nggak pernah berkata bapaknya nggak punya duit. Dia akan berkata bapaknya selalu punya duit.
Di ATM-nya bapaknya itu nggak pernah kosong. Selalu ada, itulah anakku laki-laki. Jadi kalau dia bilang apa-apa, khususnya apalagi untuk pelayanan kita di tempat ini, ya nanti beli ini. Harganya sekian ya, ini. Ayah punya uang kan? Enak banget dia kalau ngomong. Tapi ya nggak ngerti ya apa yang jadi pikiran dia, apa yang ini. Tapi harus kita belajar sebagai orang tua. Apa yang dikatakan biarlah itu terjadi, jadi ATM bapaknya nggak pernah kosong. Selalu ada isinya, habis diisi nggak tahu gimana caranya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama sebagai orang tua untuk mewariskan iman kita kepada mereka. Jadi mari kita sama-sama belajar. Jika ada masalah, jangan hanya menangis. Jangan lari ke sana, lari ke sini. Tapi mari kita belajar lari kepada Tuhan. Tanpa sadar, itulah yang anak-anak kita lihat. Kita nggak akan pernah ngomong kepada anak kita, mereka sudah tahu, oh mamaku kalau lagi nggak punya uang tuh dia langsung berlutut loh kepada Tuhan. Maka dia kalau mengalami kesulitan pelajaran ABC, dia nggak akan nangis, mama aku harus kelas di sini, mama aku kan ini. Nggak akan teriak gitu, tapi mereka akan berlutut datang kepada Tuhan. Tuhan, aku pelajaran matematika ini sangat sulit, kenapa aku nggak mudeng-mudeng? Dari mana dia lihat? Dari mamanya. Tapi coba Bapak Ibu, kalau hari-harinya diisi dengan tektok, nonton sinetron, nonton TV, anaknya sama, kita mau teriak, Jezril, HP tutup. Mama sendiri juga main HP. Apa mau dibilang kita? Bangun pagi pun kita langsung pecat. Sama Jezril nanti dibangunin mamanya juga. Jezril berdoa. Mama tadi juga lari-lari langsung ke dapur. Enggak berdoa. Jadi enggak usah kita omong, enggak usah diajarin anak kita. Apa yang kita lakukan hari-hari itulah menjadi cerminan bagi anak-anak kita. Kalau Pak Pendeta bilang, bapak-bapak, mama-mama, ini kitok kita, ini punggung kita, ini dibaca oleh anak-anak kita. Bapak Ibu, saya 2 anak ini berbeda. Yang satu ngikutin saya, yang satu ngikutin bapaknya. Jadi kalau yang sana, bapaknya pergi, enggak ngomong, itu kayak saya. Satu saat kalau saya tanya, Kak, ayah kemana? Gak tahu. Saya langsung, kok kamu ngomong gak tahu? Orang gak bilang? Nah, saya juga seperti itu. Kalau dia pergi gak ngomong, ditanya anaknya, mana ayah tadi mah? Gak tahu. Kenapa? Karena saya kalau mau kemana-mana itu ngomong, bilang. Beda dengan yang satu. Enak-enak di kamar tahu ngelet. Nah, mana tadi adik Kak? Tahu. Kenapa? Karena nggak ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat pribadi saya, karakter saya, ya udahlah lihatlah Fredrik itu. Bapak Ibu, ya benar, jujur. Kalau Bapak Ibu di rumah senang buka-buka Alkitab, anak kita akan nurun. Samuel itu masih kecil, kalau di rumah, saya lagi di meja, udah baca-baca buku, persiapan dia langsung, Nenek, aku juga mau buku. Kasih, saya lihat pegang pensil, pulpen, Nenek aku mau itu juga. Saya kasih pensil, dia nggak mau karena saya pegang pulpen, aku mau kayak nenek. Udah nulis apa? Dengan coret-coretan dia bisa bercerita sendiri. Tapi kalau semua duduk ya, dia ikutan duduk, nonton asik dari bangku kakungnya. Kalau enggak nanti dia bikin ulah lari-lari joget-joget. Langsung tarik saya, ayo nenek joget-joget. Nah,
Jadi apa yang kita kerjakan, lakukan, itulah gambaran, contoh, cerminan anak-anak kita. Jadi yuk mama-mama, jangan hanya jangan menyanyi do re mi fa sol la si do bolak-balik sehingga anak kita bunyinya apa? Kayak Samuel itu ada kaosnya. Dunia semua jahat, hanya mama yang baik, dia langsung bunyi pet. Jangan begitu ya mama-mama. Karena apa? Apa yang dilihat itu loh. Jangan sampai anak kecil aja pet. Itu apa, kakungnya itu pet gitu. Nah, sama dengan saya. Saya kalau berapa hari udah nggak masak, itu pun ada di rumah nggak mau masak. Ah, mama kemarin juga nggak masak. Hei Bapak Ibu, tanggung jawab kita besar. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh belajar untuk percaya dan kita sadar atau tidak anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa iman itu adalah merupakan faktor penentu mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu iman bisa mengadakan mukjizat, bisa tumbuh di dalam kehidupan kita, tetapi juga bisa layu dan juga bisa mati. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa punya iman yang bertumbuh? Yang pertama, tinggal di dalam firman-Nya. Perhatikan Yohanes 15. Yohanes pasalnya yang ke-15. Bapak Ibu sudah enggak asing akan ayat firman Tuhan ini. Saya rasa sudah hafal semua. Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan. Kata firman di situ dalam bahasa aslinya itu dipakai bukan logos tetapi rema. Ya, jadi berbeda, logos dengan rema itu berbeda. Kalau logos itu adalah yang tertulis, tetapi rema ini yang ada di dalam kehidupan kita yang sangat dalam. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita itu kita hanya senang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita lupa di atasnya ada kata jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, logos itu hanya seperti firman yang tertulis saja. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa logos firman di sini yang dikatakan itu adalah rema. Maka di sini ada sebuah tindakan. Ada hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya sampai Tuhan katakan, kalau orang nggak mau kerja, jangan makan. Kalau kita pingin mukjizat, ya kita harus melakukan, kita harus bekerja. Jangan diam saja. Jangan di sini kita saat siang hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, lalu yang pas amin, nanti sebentar lagi amin, amin, pulang jadi aman. Kenapa? Kita kesenggol sedikit langsung weng. Sudah lupa tadi dengan firman yang kita dengar. Nah, itu logos. Tetapi kalau kita mendapatkan rema daripada kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan pada siang hari ini, kita pulang pun tetap amin. Bukan ganti aman. Sehingga saat kita disenggol orang, saat ada cekcok dan lain sebagainya, kita tetap berdiri. Gak akan bunyi macem-macem. Dan kita gak akan sampai roboh. Itu baru yang namanya rema. Karena apa? Kita ingat, oh aku gak boleh begini. Hidup itu harus sabar. Hidup itu harus mengampuni. Hidup itu harus mengasihi. Nah, di situ yang harus kita terapkan.
Jadi kita harus tinggal di dalam firman-Nya, yaitu rema tadi. Karena dari rema itulah yang akan menghidupkan kita, yang akan membatasi kita, yang akan memagari hidup kita untuk kita tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Jadi bukan karena kita senang setelah itu, apa yang ada, apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi jujur, itulah yang seringkali menjadi kesukaan orang Kristen. Kenapa? Karena aku udah berdoa, Bu. Aku udah melayani, Bu. Aku udah melakukan banyak hal, Bu. Nih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat. Yang pertama itu kita harus tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita mendapatkan rema itu? Kita harus menggali. Kita enggak diem saja. Makanya kita harus bekerja, harus melakukan akan firman itu. Itu sebabnya kenapa kita perlu beribadah. Dan beribadah bukan hanya hari Minggu, tapi di sini ada hari Rabu. Anak-anak ada hari Jumat berdoa. Di situ kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi, membicarakan akan firman Tuhan. Dari situ kita bisa kuatkan. Bapak Ibu, jadi boleh saya katakan untuk kita tidak Senin ke Kemis. Kalau ingat aku berdoa. Kalau ingat aku datang. Tapi yuk sama-sama supaya kita dapat remanya tadi, kita harus belajar menggali. Seperti Pak petani itu. Sebelum dia tanam padinya, dia capek-capek dulu nyangkul. Setelah itu baru kalau di kampung tuh pakai sapi, dihaluskan dulu, baru dia tanam. Itulah gambaran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan. Setelah kita dapat rema, kita disuruh apa? Baru kita disuruh tinggal. Jadi yang pertama, untuk kita sebagai anak-anak supaya kita bertumbuh, bukan tinggal dulu, tapi kita dapatkan rema dulu, baru kita tinggal. Dan kalau kita sudah tinggal, kita duduk manis. Jangan keluar-keluar. Duduk manis di situ, pegang erat-erat, pegang kencang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan dilepas rema itu. Perhatikan Abraham. Apa remanya Abraham? Tuhan katakan apa? Kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Bapak Ibu, itu dia kerjakan sampai mati. Jadi berarti Abraham itu hidup hanya untuk menggenapi satu janji daripada firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Atau bagaimana dengan kehidupan anak-anak muda zaman sekarang? Perhatikan anak-anak muda kalau ibadah. Mungkin kita dulu juga seperti itu. Kalau ada yang kita taksir, kalaupun kita tidak duduk di depan kita, kita udah tahu dia duduk ada di mana. Betul? Walaupun mata kita ini hadap ke depan sana, tapi coba perhatikan bola mata yang kecil. Pasti dia akan lirik, mana ya dia? Udah ketawa-ketawa? Benar nggak? Benar. Mana orang yang tertarik, yang menarik, membuat dirinya tertarik itu terus diperhatikan.
Coba nanti kalau kalian merasakan siapa yang kau taksir, dia duduk di pojok mana, kamu pasti akan tahu, oh ternyata dia duduk di sana. Udah. Nah, yuk sama-sama kita belajar di dalam kehidupan kita. Biarlah rema itu selama-lamanya tinggal di dalam kehidupan kita. Semakin hari, semakin melekat di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lepas-lepas. Kita pegang kencang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, arahkan pandanganmu terus tertuju hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Ibrani 12 ayat yang kedua. Di situ saya mau katakan bahwa iman itu bukan sugesti. Iman itu juga bukan feeling. Jadi tidak ada Bapak Ibu kalau lagi sakit, Bapak Ibu katakan, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Tapi kenyataannya, loh kok aku sudah amin gak sembuh? Ingat, iman bukan sugesti. Iman juga bukan feeling. Bapak Ibu, iman itu yang saudara terima namanya rema. Dan imannya itu bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup dan akan bangkit dengan sendirinya. Lalu datanglah mujizat. Jadi dalam iman untuk kita tetap pandang terus kepada Yesus. Nah itu lagu mama saya. Pandang terus padanya. Itu kalau sudah nyapu gereja, mungkin kantongnya sudah kempes jadi lagunya itu. Dulu saya senang kalau sudah ibu mama saya itu sudah nyapu ngepel, lagunya begitu. Nggak tahu karena apa? Persembahannya hanya cukup untuk beli minyak tanah, sehingga ongkos anaknya sekolah dipikirkan. Sehingga lagu itu menjadi pandang terus padanya, jangan naik ke, nah jadi terus saja dia nyanyi itu. Akhirnya sore dia bikin sambal, dia bikin teri, lalu dia bisik saya, nanti kalau makan, kalau lihat temannya pakai ayam, kamu boleh lihat, tapi bilang, Tuhan Yesus, sambalku ini sudah ada ayamnya. Dan sudah ada gizi A sampai Z. Nah itulah yang saya alami dalam kehidupan saya selama hamil Iva. Walaupun daun singkong, saya itu berkata, Tuhan daun singkong ini ada proteinnya, ada lemaknya, ada gizinya A sampai Z. Sehingga anak saya yang di dalam kandungan ini dia akan tumbuh sehat. Kalaupun tidak dijamah bidan dan dokter. Karena aku punya dokter yang ajaib yaitu Tuhan Yesus. Dan bersyukur lahir dengan sehat, normal. Bapak Ibu, gak ada ruginya. Kalau mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Yang ketiga, saya banyak potong-potong nanti hari Rabu tugas Pak Pendeta untuk diskusi. Yang ketiga, kita harus konsisten di dalam kita bertindak maupun bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Itu artinya apa? Kalau imanmu mau hidup, ya jangan diam, tapi bertindak. Dan jangan pernah banding-bandingkan dengan teman. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Dan kalau bertindak, gak usah pikir panjang-panjang. Kesulitan manusia itu
hanya satu, yaitu apa? Susah percaya. Ingat, kembali lagi ke cerita Adam dan Hawa, juga susah percaya, padahal udah dikasih tahu. Nah, sekarang diturunkan sama kita, sehingga kita juga menjadi orang yang susah percaya. Maka mari kita bersama-sama supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Dan seperti tema hari ini, faktor iman itu yang menjadi utama di dalam kehidupan kita untuk menentukan apakah kita menerima mukjizat atau tidak. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Bapak dan Ibu, saudara semua belajar, saya belajar, Pak Pendeta juga belajar, semua pelayan di tempat ini belajar untuk bersama-sama bertindak, jangan diam. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan jadi penonton. Kalau kita hanya jadi penonton, kita hanya bisa tepuk tangan, hore, syukur. Temannya, haleluya, puji Tuhan, aku dapat berkat A, berkat B. Kita, tepuk tangannya udah habis juga. Makanya yuk sama-sama kita belajar, mengerjakan, melakukan, bertindak sesuai dengan kadar yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Iman kita. Ingat, kembali saya katakan seperti minggu kemarin, nyontek Pak Pendeta, jangan yang believe, tetapi yang trust. Sungguh-sungguh untuk kita kerjakan. Memang sulit, memang sakit, tapi akhirnya kita mendapatkan mukjizat.